Selamat datang di saluran kami. Hari ini, kita akan mengungkap kisah menakjubkan dari B-1B Lancer, pesawat pembom yang lahir di tengah ketegangan Perang Dingin dan telah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan utama militer Amerika Serikat. Dari perjalanan penuh tantangan hingga peran barunya sebagai pahlawan di medan perang modern, bagaimana mungkin sebuah pesawat yang sempat diragukan dapat menjadi senjata yang sangat efektif? Bergabunglah dengan kami dalam eksplorasi mendalam tentang sejarah, inovasi, dan masa depan B-1B. Mari kita mulai. B-1 Lancer muncul di era ketika dunia berada di ambang konfrontasi nuklir. Pesawat ini ditugaskan untuk menciptakan alat yang mampu menerobos sistem pertahanan udara yang kuat dan mengirimkan amunisi jauh ke wilayah musuh. Proyek ini menjanjikan untuk menjadi salah satu yang paling ambisius dan mahal dalam sejarah penerbangan Amerika. Namun, jalan menuju implementasinya ternyata panjang dan sulit. Program tersebut sempat ditutup dan diulang kembali, dan bahkan ketika pesawat ini akhirnya memasuki layanan, para ahli terus mempertanyakan efektivitasnya. Kini, setelah puluhan tahun beroperasi, B-1 Lancer telah berulang kali membuktikan kekuatannya dan telah mengembalikan investasi yang dikeluarkan sepenuhnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah pesawat yang dimulai dengan serangkaian kegagalan dapat berubah menjadi salah satu alat utama bagi militer Amerika Serikat? Program penerbangan B-1A dimulai sejak awal tahun 1960-an, tak lama setelah jatuhnya Lockheed Martin U-2 Dragon Lady, yang melumpuhkan komunitas intelijen Amerika Serikat. Kejadian ini memaksa perubahan dalam kebijakan, prosedur, dan protokol keselamatan. Meskipun awalnya diyakini bahwa dengan menciptakan pembom baru yang menggabungkan muatan dan jangkauan Boeing B-52 Stratofortress yang legendaris, serta kecepatan maksimum Mach 2 seperti Convair B-58 Hustler, Amerika Serikat akan membuat mustahil bagi Uni Soviet untuk mencegat pesawat semacam itu. Rencana ini terganggu oleh munculnya rudal panduan fatal SA-2, yang juga dikenal sebagai S-75 Dvina. Setelah menilai risiko dari rudal permukaan ke udara musuh, Amerika Serikat mulai mengalihkan fokus pembom ke penetrasi pada ketinggian rendah. Pendekatan ini sangat mengurangi jangkauan deteksi radar dengan memanfaatkan penyamaran medan. Para pilot menggunakan fitur-fitur medan seperti bukit dan lembah, di mana garis pandang radar ke pembom dapat terganggu secara berulang. Dengan cara ini, radar dan operatornya kesulitan dalam mendeteksi pesawat. Refleksi acak dari tanah dan objek lainnya semakin memperburuk kemampuan radar untuk mendeteksi ancaman di wilayah mereka. Berkat semua sistem pertahanan udara yang ada, efektivitasnya menjadi berkali-kali berkurang terhadap pesawat yang terbang pada ketinggian rendah. Contohnya, B-52 tidak pernah dimaksudkan untuk melakukan misi pada ketinggian rendah. Namun, fleksibilitas dan kapasitas bahan bakarnya yang besar memungkinkannya untuk beradaptasi dengan misi tersebut dalam jangka waktu yang lama. Badan pesawat yang besar juga memungkinkan pemasangan sistem pengacauan dan penipuan radar yang lebih baik untuk melawan radar musuh. Meski demikian, B-52 masih belum ideal untuk terbang pada ketinggian rendah. Oleh karena itu, Angkatan Udara Amerika Serikat membutuhkan pesawat penetrasi strategis. Studi pertama mengenai perangkat tersebut, yang berfokus pada pesawat pembom subsonik ketinggian rendah, diselesaikan pada tahun 1961. Hal ini mengarah pada pengembangan desain yang lebih mirip dengan pesawat penumpang daripada pesawat pembom, dengan sayap menyapu besar dan mesin bypass tinggi. Proyek serupa, pesawat serang jarak jauh URSA, menambahkan sayap sapuan variabel dan menjadi terkenal di industri penerbangan. URSA mengharuskan pesawat memiliki muatan 10.000 pound dan jangkauan lebih dari 10.000 mil dengan ketinggian terbang 2.900 kaki. Semua aspirasi ini mencapai puncaknya pada tahun 1963 dengan proyek sistem pemogokan presisi manusia tingkat lanjut yang mengarah pada penelitian industri di Boeing, General Dynamics, dan North American Aviation. Di tahun berikutnya, Angkatan Udara Amerika Serikat merevisi persyaratan tersebut dengan mengganti nama konsep menjadi Advanced Managed Strategic Aircraft, AMSA, yang berbeda dari pendahulunya dalam hal persyaratan untuk penerbangan berkecepatan tinggi di ketinggian tinggi, dengan memperhitungkan kemampuan serupa dari F-111 yang sudah ada. Pesawat pembom Mach 2, yang awalnya dikenal sebagai AMSA, bahkan menjadi bahan candaan di kalangan para ahli yang mencatat bahwa program ini adalah yang paling banyak dipelajari oleh Amerika. Menteri Pertahanan Robert S. McChay Pronunciationamara lebih menyukai rudal balistik antarbenua, ICBM, percaya bahwa pembom baru yang mahal tidak diperlukan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu,
Mulai tahun 1964, ia membatasi program AMSA hanya pada penelitian dan pengembangan komponen. Pada tahun 1968, ia kembali memveto pendanaan untuk pengembangan pesawat AMSA. Namun, Presiden Richard Nixon menghidupkan kembali program AMSA segera setelah menjabat, sesuai dengan strategi respons fleksibel pemerintahannya yang menyerukan berbagai pilihan selain perang nuklir besar-besaran. Menteri Pertahanan Nixon, Melvin Laird, meninjau program-program tersebut dan kemudian mengurangi jumlah FB-111 yang tidak memiliki jangkauan yang diperlukan. Ia juga menyarankan militer untuk mempercepat penelitian dalam desain AMSA. Setelah serangkaian perselisihan, pada tahun 1969, program tersebut akhirnya memperoleh nama resmi B-1A. Angkatan Udara kemudian menerbitkan permintaan proposal dari Boeing, General Dynamics, dan North American Rockwell untuk pembom masa depan pada tahun 1971. Setelah meninjau tata letak, North American Rockwell menerima 297 permintaan untuk perubahan desain karena ketidakpatuhan terhadap spesifikasi, serta permintaan untuk peningkatan kemudahan pemeliharaan dan pengoperasian. Masalah lain yang muncul adalah inflasi, yang menyebabkan perkiraan biaya satu pesawat melonjak dari $40 juta pada tahun 1970 menjadi $70 juta pada tahun 1975. Itulah sebabnya Presiden Carter memerintahkan peninjauan ulang terhadap seluruh program. Alasan pentingnya adalah bahwa ia diberitahu tentang pengembangan aktif pesawat siluman, yang menurut Presiden merupakan ide yang lebih baik daripada melanjutkan pekerjaan pada B-1. Pada bulan Juni 1977, Carter mengumumkan pembatalan program B-1A demi fokus pada pengembangan rudal balistik antarbenua, ICBM, dan rudal balistik peluncur kapal selam, SLBM. Ia menyebut keputusan itu sebagai salah satu yang tersulit selama masa jabatannya. Meskipun program pembom siluman ini dirahasiakan, proyek berteknologi canggih bernama ATB disetujui, yang kemudian membawa kita kepada B-2 Spirit yang legendaris. Namun, pengujian penerbangan prototipe B-1A berlanjut hingga April 1981, dengan program tersebut telah mencapai 70 penerbangan dan total 378 jam terbang. Setelah menjabat, Presiden Reagan menghadapi masalah yang sama seperti Carter. Keputusan apakah akan melanjutkan pengembangan B-1 atau menunggu hingga pengembangan ATB yang lebih maju selesai. Namun, pada bulan Oktober 1981, Reagan mengumumkan perintah untuk memproduksi 100 unit B-1 untuk memenuhi peran pesawat tempur jarak jauh, LRCA. Pada bulan Januari 1982, Angkatan Udara Amerika Serikat menandatangani 2 kontrak dengan Rockwell senilai $2,2 miliar untuk pengembangan dan produksi 100 pembom ini. Banyak perubahan dilakukan pada desain B-1A, yang menghasilkan B-1B baru. Perubahan ini termasuk pengurangan kecepatan tertinggi, yang memungkinkan penggunaan saluran masuk udara variabel dengan geometri tetap yang lebih sederhana, sehingga mengurangi penampang radar B-1B. Ini merupakan kompromi yang baik untuk mengurangi kecepatan subsonik tinggi pada ketinggian rendah, yang menjadi fokus utama dalam desain yang direvisi. Kecepatan pada ketinggian rendah ditingkatkan dari Mach 0,85 menjadi Mach 0,9, sementara kecepatan pada ketinggian tinggi mencapai Mach 1,25. Berat lepas landas maksimum juga diperhitungkan, meningkat dari 395.000 pon pada versi B-1A menjadi 477.000 pon. Hal ini memungkinkan pesawat untuk lepas landas dengan muatan bahan bakar internal penuh, serta kemampuan untuk memasang senjata eksternal. Lebih jauh lagi, berkat upaya para insinyur Rockwell, peningkatan berat kosong pesawat dapat diminimalkan, mengingat pengenalan MiG-31 baru oleh Soviet yang dilengkapi dengan sistem radar Zaslon, serta pesawat lain yang memiliki kemampuan deteksi yang lebih baik. Suite peperangan elektronik B-1B juga mengalami modernisasi yang signifikan. Mari kita bahas penampilannya. B-1 menerima konfigurasi sayap campuran dengan sayap sapuan variabel yang bervariasi antara 15 derajat hingga 67,5 derajat, kontrol gerakan ekor segitiga, dan 4 mesin turbo kipas General Electric F101G102. Masing-masing dengan daya dorong 17.390 lb, tanpa afterburner dan 38.780 lb dengan afterburner. Dengan peningkatan dari B-1B ke B-1R, pada tahun 2004 ada keinginan untuk mengganti mesin tersebut dengan Pratt Whitney F119, seperti yang digunakan pada F-22 Raptor. Namun, rencana ini tidak pernah sampai pada tahap implementasi.
Komputer utama B-1 adalah IBM AP-101, yang juga digunakan pada pesawat ulang-alik orbiter dan pembom B-52 Lancer. B-1 memiliki avionik ofensif yang mencakup radar Northrop Grumman APK-164, perangkat radar array elektronik pasif ofensif yang menghadap ke depan, pengarah sinar elektronik, radar aperture sintetis yang bergerak di darat, serta mode radar indikasi target dan pelacakan medan. Selain itu, terdapat radar altimeter navigasi Doppler dan suite navigasi inersia. Modernisasi lebih lanjut dari blok B-1B dimulai pada tahun 1995, di mana penerima GPS ditambahkan. Elektronik pertahanan termasuk Eaton AKI-161 untuk peringatan radar dan peralatan pengacau pertahanan dengan 3 set antena, serta sistem peringatan pendekatan rudal ALQ-153. Sistem ALQ-161 memiliki 8 dispenser suar AL-49, yang masing-masing bisa menampung 12 perangkap panas MJU-23B. Meskipun beratnya lebih dari 3,3 pon, ini masih merupakan beberapa penanggulangan inframerah terbesar di dunia. Kelangsungan hidup B-1 di tengah rekan-rekannya juga difasilitasi oleh area dispersi efektif, ESR, yang relatif rendah. Meskipun jauh dari pesawat tempur siluman, berkat desain intake udara serpentine dan penggunaan aktif bahan penyerap radar pada badan pesawat, ESR B-1 sekitar 150 kali lebih rendah dibandingkan dengan B-52 dengan dimensi yang sama. Dengan kata lain, EPR B-1 kompatibel dengan pesawat tempur siluman kecil, meskipun tidak sepenuhnya. B-1B Lancer yang baru tidak diragukan lagi merupakan ancaman serius bagi Uni Soviet, dengan jangkauan lebih dari 3.400 mil tanpa pengisian bahan bakar, kemampuan pengisian bahan bakar di udara, dan kapasitas muatan sebesar 125.000 pon. Pembom ini dapat mengirimkan senjata nuklirnya kemana saja di planet ini. Namun, setelah B-1B berhasil masuk ke dalam layanan tak lama setelah runtuhnya Uni Soviet, ia tidak memiliki misi lagi. Dengan pembubaran Komando Udara Strategis pada tahun 1992, kemampuan nuklirnya dihilangkan, dan semua B-1 dalam armada Angkatan Udara Amerika Serikat diubah menjadi pesawat konvensional. Di sisi lain, penambahan Martin Sniper Advanced Targeting POD yang terkunci dengan cepat memungkinkan B-1B untuk menyediakan penargetan senjata yang tepat bagi generasi baru amunisi pintar. Setelah penggunaan bom konvensional yang berhasil selama debutnya pada Operasi Desert Fox di Irak pada tahun 1998, kemampuan B-1B untuk menjatuhkan bom dengan akurasi tinggi memberikan pembom ini peran baru sebagai pesawat pendukung udara dekat. Dengan cadangan bahan bakar yang besar dan kapasitas angkut yang mengesankan, B-1B menjadi pahlawan yang tak terduga dalam operasi tempur di Irak dan Suriah. Pesawat ini mampu berpatroli di sekitar target selama berjam-jam, memberikan pengintaian waktu nyata kepada markas besar dan pasukan di darat. Kemudian, ia menggunakan data penargetan yang diperoleh dari pasukan darat atau POD penembak jitu miliknya sendiri untuk menjatuhkan ribuan pon persenjataan secara akurat ke posisi musuh. Meskipun kemampuan untuk membawa senjata eksternal adalah bagian dari rencana B-1 selama Perang Dingin, peran baru ini membuktikan fleksibilitas dan efektivitas B-1B dalam konflik modern. Ide untuk memperkuat kemampuan B-1B dengan senjata baru ini dengan cepat ditinggalkan seiring dimulainya perjanjian pengurangan senjata strategis. Namun, kemampuan ini baru-baru ini dipulihkan dengan fokus pada pengangkutan udara, hingga selusin tambahan AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missiles, JASM, serta rudal jelajah subsonik atau AGM-158C yang merupakan turunan LRSO. Selain itu, B-1B dapat membawa lebih dari 24 dari salah satu senjata ini di dalam bom B-nya, sehingga total kapasitasnya mencapai 36 rudal jelajah. Kemampuan untuk membawa sejumlah besar rudal ini akan menjadikan B-1B yang dilengkapi dengan tiang modular yang dapat disesuaikan, sebagai senjata yang sangat kuat dan tidak dapat diprediksi dalam setiap kampanye potensial melawan Angkatan Laut RRC di teater Asia Pasifik. Misalnya, B-1B dapat membawa hingga 12 rudal jelajah hipersonik dengan jangkauan operasional 1000 mil dan kecepatan maksimum Mach 8, yang saat ini sedang dalam pengembangan aktif. Sebelumnya, daftar ini juga mencakup senjata respons cepat peluncuran udara AGM-138A Aero Hypersonic yang rencananya dibatalkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada bulan Maret 2023. Jika Angkatan Udara Amerika Serikat berhasil melengkapi armada 45 pembom Lancer yang tersisa dengan rudal yang cukup dan mendapatkan dana pemerintah yang memadai, mereka akan memiliki salah satu kombinasi sistem senjata konvensional terkuat dalam sejarah. Bayangkan saja,
Hanya 5 pesawat dengan total awak 15 orang dapat menghancurkan 6 kapal perang yang memiliki total awak lebih dari 3.000 orang. Tidak ada yang lain, kecuali senjata nuklir, dapat menawarkan rasio yang begitu besar. Meskipun mesin sekuat B-1B, cepat atau lambat, harus meninggalkan armada pesawat, Pentagon berencana untuk mulai mengganti pesawat ini secara bertahap dengan pesawat siluman B-21 Raider baru dari Northrop Grumman pada tahun 2025. Namun, kami percaya bahwa dengan peningkatan lebih lanjut, B-1B akan tetap mampu melakukan banyak hal, sehingga akan dapat mempertahankan posisinya dalam jajaran Angkatan Udara Amerika Serikat hingga tahun 2040. Menurut Anda, apa yang akan diputuskan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat terkait penghapusan B-1B ini? Apakah mereka akan menyingkirkan pesawat ini pada pertengahan 2030-an, atau akankah kita masih melihat versi terbarunya? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan suka, berlangganan saluran, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.